Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jejak Misteri Cempaka. Untuk untuk para sahabat, jangan lupa mengikuti video kita selanjutnya tentang mencari tahu ada apa di kebun sawitan ini. Ikutin terus videonya, jangan skip ya. Mbak, Ya. kira-kira di kebun sawit ini ada sosok apa gitu? Kalau sosok ya, kalau hutan kayak gini sosok-sosoknya itu nggak jauh beda sih ya. Ada seperti siluman harimau ada, terus seperti boleh bilang tuh kayak sosok hitam besar ada gitu ya. Kalau sosok binatang buas gitu seperti apa gitu? Babi hutan. Iya, babi hutan gitu. Emang benar babi hutan gitu kan. Oke. Ya gitu-gitu, nyamuk. Pertama nyamuk ya, ular, mungkin sejenis ular bisa masih karena kan ini kan hutan ya, hutan kebun, ada babi hutan ya, hutan kebun gitu kan. Oke. Perkebunan gitu. Tapi ini dipelihara ya, nggak dirawat apa, cuma dibiarkan gitu. Iya, mungkin dipelihara juga, cuman mungkin nggak apa namanya, nggak insentif ya, karena ini aja pada apa istilahnya kalau bahasa itunya tuh Nggak terawat. Enggak terawat, cuman nggak setiap hari gitu, nggak setiap hari dikontrol, nggak setiap jadi gitu, jadi nggak Nggak ada juga panen sawit, padahal sawitnya banyak. Nah, buah sawit ini kan belum terlalu Banyak. masak sih. kayaknya baru Baru. aja. Makanya nggak terlalu diurus ya. Banyak rumput liar. iya, Dirawat lah. kurang. Kalau sekarang sawit naik daun. Iya, naik daun. Minyak. Iya. Enggak, harganya melonjak. Harganya melonjak nih. Harganya melonjak tinggi karena harga oil kan lagi. Aku kira naik sawit naik gedung. Enggak. Aduh. Harga oil lagi mahal ya. Kayaknya lagi naik daun. Kalau abang di sini, pengalaman yang pernah terjadi di sini, yang abang sebagai warga sini, apa bang? Ya kalau saya sih melihat sosok siluman ular tuh sering kan? Udah biasa. Cuman ya ngeliatin aja kan, biasa sering keluar. Apa itu masih dari danau apa itu main ke sini? Iya, bisa dikatakan bisa juga kan. Ini kan aliran ini kan termasuk masih satu tujuan. Satu persatu. Jadi dia itu si ular itu warawiri. Iya. Kesana kemari. Iya. Itu warawiri. Dan itu kan sebenarnya sosok ular itu kan nggak cuma satu bang, Banyak. ya walaupun yang nggak gedenya yang keluar kan yang kecil Yang kecil banyak. keluar. Tapi di sini ada nggak mbak? Oke, kan mbak bisa nggak itu apa ada aura negatif apa intinya di sekitar sini? Kalau aura sih ya namanya hutan ya bang, karena kan gini bang, kalau yang kayak itu hitam berbulu itu kalau memang mereka itu bukan tempatnya, itu aslinya itu emang di hutan, dan mereka itu beranak minaknya di hutan. Itu halus itu. Iya, kalau gedung-gedung itu hanya pelarian aja gitu. Dia beranak minaknya Berarti yang sudah berduit pindah ke gedung itu mbak. iya dari hutan. Iya. Enggak, gini itu kan misalnya gini, dia tuh kan beranak-anaknya kan awalnya emang mereka itu dasarnya dari hutan gitu, bukan dari perumahan atau gedung, bukan. Tapi dengan seiringnya waktu, kita nggak tahu namanya orang gitu kan, ada kan kata-kata orang itu kan kalau misalnya bangun suatu rumah atau gedung harus gini ya, harus gini. Mungkin yang salah jalan gitu kan, karena mungkin dorongan atau ajakan gitu ya adalah kan kebanyakan kan orang tidak suka pasang sesaji gitu. Nah mereka itu awalnya tertarik karena yang dipasang
oleh seseorang. Iya. Makanya dia Berarti dia apa tuh? Karena dia dipuji dia merasa sombong, Mbak ya? siapanya? Itu si makhluk halusnya. Bukan sombong, karena tertarik kita tadi karena gini Bang, kita misalnya seperti saya misalkan di zaman dulu gitu ya, kita suka pasang-pasang sesajen gitu kan, gitu ya, kayak ada yang ada bunga, ada menyan gitu jenisnya gitu kan, atau ditaruh gitu. Nah mereka kan kecil makan itu, bagi mereka itu adalah makanannya, makanan yang sangat lezat gitu kan. Ada kopi, ada roti. Akhirnya mereka ke sana. Jadi mereka itu berharap besok atau seterusnya akan ada lagi. Jadi mereka terus berjalan sehingga mereka tuh lupa bahwa mereka itu dulunya di mana. Makanya kebanyakan kalau misalnya kita sering tanya kan, dari mana? Dari sini, bukan. Lama di sini. Kalau misalkan enggak, itu sebenarnya mereka bukan asli dari sana. Tapi ya sama seperti kita merantau gimana. Akhirnya kan karena nyaman, karena enak, lupalah akhirnya jadi warga setempat gitu itu sih. Jadi mereka tuh hanya merasa Karena enak, kenyamanan di aman, tempat gitu di kan, suatu dan tempat berharap akan mendapatkan lagi dan lagi. Yaitu makanya kan kalau sejenis-jenis yang kayak gitu kan maaf ya suka digunakan sebagai media kan, media itulah gitu. Media untuk pesugihan itu, Mbak. Bisa jadi media pesantren. Tapi yang ditakutkan dari pesugihan itu kan tumbal. Iya, makanya. Makan korban. Makanya kan karena udah dari awalnya mungkin dia seperti itu kan. Dia mau mencari kemana kalau tidak dari turut campur manusia. Iya kan? Itu jadi dia manusia itu kadang-kadang tuh salah. Manusia meminta sama mereka untuk dasar kekayaan. Jadi mereka dari mana? Iya. Logikanya mereka dari sedangkan mana? makan dia dari kita. Iya. Salah besar. Nah, jadi kita ya kan jadi gini, dari manusia ke manusia. Manusia ini ke yang ininya, ke yang jinnya misalkan gitu kan. Ya ini yang tengahnya bilang gini, yang ini menyanggupin mau kasih ini kasih itu. Ya yang ini kenyamanan lah akhirnya kan. Gitu. Padahal itu hanya tipu daya. Bahkan uangnya pun bersifat seperti daun. Iya. Daun kadang-kadang ya daun kering, daun apa. Tapi karena mata kita yang disilap karena haus gitu kan, haus gitu kan. Jadi ya itu. Tapi orang-orang seperti itu Mak tidak mampu juga menikmati harta yang hasil seperti itu, Mak. Iya. Gitu. Enak kan kayak kita walaupun payah, walaupun capek, lelah, letih. Setiap manusia itu kan emang pada dasarnya kan emang punya masalah masing-masing, kan problem masing-masing. Ya kalau bisa jangan sampai. Karena kalau berurusan sama mereka itu sekali maka kan berlanjut. Kan gini, ya saya kan misalkan itu ada pro kontranya juga Bang. Mau pakai berapa lama? Misalkan 1 tahun. 1 tahun, jangan dikira 1 tahun itu bakal 1 tahun itu selesai. Kata kitanya selesai, mereka terus berlanjut tanpa kita sadarin. Ketika kita tidak memberikan sesuatu yang mereka inginkan karena masa kontrak kita menurut kita habis, ya korbannya akan siapa? Orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, kita cintai, bahkan diri kita sendiri. Bahkan mereka yang mengambil. Tapi Mbak, biasanya orang yang mengambil pesugihan itu umurnya tidak sesuai, meninggalnya tidak sesuai dengan umur yang ditentukan yang di atas. Banyak. Misalnya dia umur dari yang di atas 70, bahkan di umur 50 dia meninggal untuk mengabdi dengan si makhluk halus tadi. Itu kalau dia tidak memberikan sesuatu apa yang dia mau. Tapi selagi dia mau mengabulkan apa yang dia mau, aman gitu. Jadi ruh-ruh orang seperti itu mengabdi dulu selama 20 tahun di tempat si makhluk halus itu. Yang mana yang memakai? Iya. Iya. Gini, Bang, apapun jika kita melakukan seperti itu, kita memperbudak dia untuk
kita pikir gini, dia budak saya, saya mau minta apa diturutin gitu misalnya. Jangan dipikir nanti pas ketikanya kita udah nggak ada ini, kembali lagi kita juga akan sama seperti itu. Kita yang akan melayani dia juga gitu. Yang berhubungan orang-orang yang seperti itu, yang main-main kayak gitu kan. Tuh sampai yang mengasih jalan arahan pun akan sama bernasib yang ngasih ngebantu. jalan, yang Iya. membantu. Itu makanya itu yang bahkan yang lebih parah lagi. Yang ngebantu itu bang. Iya, itu tapi kalau yang jadi korban, misalkan dikorbankan, saya jadi korban, itu enggak, Allah akan membantu. Ya emang itu yang mungkin, jadi tumbal ya? Iya, itu mungkin belum saatnya, tapi dia udah kejadian seperti itu, tapi Allah tahu. Makanya dia nggak akan merasa kesakitan atau nggak merasa baik keluarga merasa gini enggak. Tapi kan dianggap Tuhan itu. Tapi alangkah teganya mereka ya dengan keluarga, bahkan anak sendiri yang jadi tumbal, kecil. Bahkan yang hanya untuk mendapatkan. Iya, maka yang memakai ini dihantui rasa ketakutan karena perbuatannya sendiri. Awal mungkin enak, menikmati menikmati hasil yang ini dia bisa itu, tapi dalam hatinya nggak senyaman itu juga sih. Masa gini, kita aja merasa ketika kita minjam sesuatu dari teman, ketika kita belum bisa untuk mengembalikan, apa yang kita kasih nggak enak kan gitu. Ya itu sama sih sebenarnya, cuman dia lebih tidak untuk menghilangkan itu ya dengan jalan, dengan menikmati apa yang dia dapat gitu. Tapi balik lagi di mata orang, ya orang nggak sebodoh itu. Tapi itu mbak bisa berhenti. Nggak akan bang. Nggak akan, walaupun dia memutuskan misalnya saya udah mau berhenti gitu, bilang sama yang ngasih jalan gitu kan, sama pakar gitu ya. Kalau pakarnya itu yang untuk antara menghubungi dia sama si jin ini, dia bilang saya mau stop gitu. Udah, saya bisa. Ya itu kontak antara dia sama si yang tengah ini, penghubung ini. Tapi antara dia sama si sosok jin ini nggak akan pernah putus sampai kapan. Berarti kalau dia mati misalnya, orang yang mengambil pesugihan itu, apa anaknya apa itu? Iya, itu akan terjadi terus. Tapi bukan gini, terusnya bukan lagi ketika dia sudah nggak ada terus anak cucunya itu melakukan hal yang sama seperti dia, tidak. Tapi efeknya dia anak cucunya ini akan selalu dikejar tanpa mendapatkan apa-apa. Bahkan jadi korban. Iya, bisa. Dari jin itu sendiri. Iya. Karena kalau berhubungan dengan yang manusia itu tidak akan. Berarti dia tuh untung terus. Iya. Karena itu tadi sekali udah satu kali maka dia akan terus. Makanya jangan sekali-kali untuk mengundang jika tidak ada keperluan yang memang. Berarti itu ibaratkan sekali mendaftar itu berlakunya sampai ke belakang-belakang. Iya. Bisa keturunan ya, misalkan gini, keturunan ke depannya. Iya, misalkan gini, ini contoh misalkan saya gitu kan, saya sama mbaknya gitu, saya mau kaya bla 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 gini. Nah mbaknya misalkan saya dengan bertemukan misalnya pertama saya dengan sosok jin yang akan memberikan saya kekayaan gitu ya. Nah tapi nanti saya bilang saya nggak mau lama-lama, cukup 1 tahun. Tapi itu kontak 1 tahun gitu antara saya dengan si mbaknya aja. Tapi yang kesananya nggak akan pernah putus sampai kapanpun. Meskipun dia tidak memberikan saya harta gitu ya, harta emas atau berupa apa yang saya mau, tidak memberikan, tapi dia akan terus sampai orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi habis lunya gitu. Hingga sampai saya nggak ada pun, saya udah jadi budak dia terus mengambil. Karena udah satu kali mencicipi ya terus gitu. Bahkan anaknya pun diarahkan agar agar terus dengan perjanjian si jin itu lagi mbak ya? Enggak diarahkan, cuman hilang gitu. Misalkan gini, saya tadi gitu kan, tapi saya memutus kontak sama si mbaknya gitu. Dan saya pikir saya juga putus sama si sosok ini, ini. Nah saya pikir seperti itu. Karena dia nggak ngeberikan, saya udah putus gitu. Tapi tanpa saya sadari anak saya hilang, meninggal satu. Bahkan walaupun anak saya masih ada, masih hidup gitu, terus berumah tangga,
terus cucunya saya juga diambil tanpa saya Persetujuan. sadari, Hmm. tanpa saya sadari, hingga saya mati pun terus diambil. Itu meninggalnya secara tidak wajar. Iya, jelas. Karena kan ini kembali lagi ketika saya misalkan gitu sudah bermain seperti itu, saya kan saya berpikir dia ada budak saya, gitu kan. Mau minta apa saya dikasih gitu, dengan syarat saya memberikan apa yang dia mau, gitu kan. Nanti pas ketikanya nanti saya dipaksa untuk mati, dan ketika saya mati pun saya nanti gantian saya juga, karena itu yang bisa saya lihat, karena yang saya kalau yang lain juga nggak tahu ya, mata versi yang orang-orang lain saya nggak tahu. Yang saya pahamin sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi keburukan apapun yang saya lakukan di dunia yang seperti itu, ya ujungnya nanti akan kembali kepada saya sendiri. Bahkan dibangkitkan di padang mahsyar barengan jin itu, Mbak ya. Iya, gitu. Kalau dulunya semasa saya hidup saya seperti itu, gitu ya, seperti itu, sayalah adalah bosnya, dan ketika nanti saya dipaksa karena saya tidak memberikan apa yang dia mau, dialah yang jadi bos saya, karena gitu. Ada tinggal balik. Iya, itulah dunia. Tapi sayangnya nggak lama enak di dunia. Iya, menikmati harta yang seperti itu, Bang, gimana ya, kenikmatan sesaat. Tapi kebanyakan orang yang yang memakai itu pesugihan, ya, bisa bilang pesugihan kan, dia niatnya pengen lebih dari yang lain. Iya, dalam soal keuangan. Awalnya sih mungkin gini ya, Mbak, mungkin dari faktor ekonomi, kemiskinan lah, bilang kasarnya, karena hinaan demi hinaan, jadi timbullah rasa nekat. Hinaan demi hinaan, terus memacu dengan kesakit-hatian, gitu kan, keamarahan, jadi ujung-ujungnya biasa. Ya udah, cukup sekian cerita kita siang hari ini. Nggak ada lagi yang mau dipertanyakan tentang di sini? Cukup Jelas. Cukup ya? Jelas. Cukup Ya, detail, Mbak Putri. Tentang pesugihan ini bisa dilakukan. Ya udah, cukup sekian. Kami tidak meminta untuk kalian percaya apa yang kami percayai, Dan kami di sini hanya untuk menghibur kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.